manusia Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk memulai ibadah kita. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Teduhkan hatimu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Bapa, sungguh layak nama-Mu dipermuliakan atas segala bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Allah yang hidup. Bahkan terlebih kami menerima kebenaran firman-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Disenangkan Engkau Tuhan oleh pujian umat-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima
bersorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang hidup. Segala bangsa sujud datang kepadamu Tuhan. Mengakui Engkau Allah satu-satunya Tuhan. Penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan kita. Mari angkat suaramu. Mari puji Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi kami. Kemuliaan-Mu Yesus dipenuhi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagi-Mu, bagi Allah yang hidup. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik.
menyatukan kami dengan anak-Mu yang mulia. Sehingga Roh-Mu mampu mengangkat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Kita mau puji nama Tuhan Allah yang sungguh baik. Amin. Engkau telah memberkati
pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Bahkan terlebih kami umat-umat-Mu disegarkan kembali oleh firman-Mu yang hidup, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah ketenangan hati kami, Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya yang kami perlukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu
Shalom manusia Allah yang perkasa. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenarannya yang akan menguatkan kita dalam menapaki hidup kita selama kita di muka bumi ini. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati bersama dengan saya, satu suara menyatakan iman kita dalam deklarasi iman kita bersama. Ikuti saya kalimat demi kalimat dan angkat tangan kananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudaraku. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk hidup-Mu, untuk kebenaran-Mu, untuk segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus membuka pikiran pengertian kami semua, sehingga firman-Mu sungguh beroleh tempat sebagaimana seharusnya dan menghidupkan kami, mendominasi seluruh hidup kami, sehingga dengan demikian tergenapilah apa yang sudah Engkau firmankan tentang kami dan kepada kami. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia Allah yang perkasa, kita bersyukur Tuhan memberikan satu hal yang paling penting bagi kita di hidup ini, yaitu firman-Nya. Firman-Nya adalah bagian yang paling penting yang ada pada Allah yang dianugerahkan kepada kita. Dan sesungguhnya firman itu adalah hidup kita. Firman itu adalah kekuatan kita. Firman itulah yang akan membangkitkan semangat kita dalam melakukan segala sesuatu. Bukan saja menyenangkan, membuat kita bahagia, sukacita, tapi lebih dari itu mencapai kemuliaan, melampaui semua yang kita inginkan, yaitu menggenapi apa yang Allah kehendaki. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, yang terambil di dalam ayat yang ke-23 dari Yohanes pasal yang ke-17 dan ayat yang ke-26. Yohanes 17 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saya ingin menggarisbawahi bagian frase anak kalimat yang bagian akhir mengatakan bahwa engkau mengasihi mereka, Bapa, sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat yang ke-26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Saya ulangi bagian akhir dari ayat 26, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka.
Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya mau menekankan ulang di ayat 23 bagian akhir yang Tuhan Yesus katakan kepada Bapa di surga. Dan tentu ini dicatat juga untuk memberitahukan kepada kita supaya kita kuat dan hidup oleh apa yang Tuhan sudah katakan, yaitu firman-Nya. Dia mengatakan kepada kita bahwa engkau mengasihi mereka, bahwa Bapa mengasihi kita semua yang telah percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Kita dikasihi Bapa sama seperti engkau mengasihi mereka, sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Sama seperti engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Betapa luar biasanya pernyataan Tuhan Yesus ini tentang sebuah fakta, sebuah realita yang sedang Bapa perlakukan kepada semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Bapa mengasihi kita semua. Mengasihi kita semua yang percaya kepadanya, kepada Kristus Yesus. Sama dengan percaya kepada Bapa, kita dikasihi oleh Bapa. Dikasihi oleh Allah sama seperti Bapa, sama seperti Allah mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebuah kualitas kasih yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dari pernyataan-pernyataan yang tadi saya katakan, saya beri judul renungan kita pagi hari ini, di minggu pagi ini, adalah dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Tentu dengan mengasihi Allah, kita pasti mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah, yaitu sesama kita. Dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Para kekasih Kristus, kita tahu persis hubungan yang paling dipentingkan di antara sesama adalah kasih. Sesukses-suksesnya seseorang dalam hidup di muka bumi ini dalam mengumpulkan harta benda, gelar kedudukan dan pangkat, tapi kalau dia tidak dikasihi oleh orang-orang dekatnya atau keluarganya, maka seluruh pencapaian keberhasilannya yang tadi saya sebutkan tidak akan berguna bagi hidupnya. Hidupnya akan menjadi hambar. Apalagi ketika seseorang tidak memiliki atau tidak menemukan atau tidak mengalami kasih dari Allah, maka sudah dipastikan bahwa hidupnya pasti bukan saja menjadi hambar, tapi menjadi sia-sia, juga menjadi sebuah kehidupan yang sangat menakutkan pada akhirnya. Kasih itu sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Kasih Allah ini sungguh luar biasa. Kasih Allah ini melampaui kasih yang dipahami oleh sesama manusia, yang hanya berubah bentuk kasih sayang terhadap sesamanya demi kepentingan orang dikasih dalam kaitan hubungan hidup secara lahiriah pada umumnya. Tetapi kasih Allah jauh lebih dalam dari hal ini, saudaraku dikasih Tuhan. Manusia hidup tanpa kasih adalah hidup sama dengan hidup di dalam neraka. Hidup di dalam sebuah hal yang sangat menakutkan. Sebab di luar kasih tidak ada kehangatan. Di luar kasih tidak ada ketenangan. Di luar kasih tidak ada damai sejahtera. Dan kasih ini tentu adalah kasih dari Allah. Kasih dari Allah. Begitu rupa pentingnya kasih ini dalam hidup kita, baik dalam hubungan kita dengan sesama kita, terlebih hubungan kita dengan Allah. Sehingga olehnya Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menyampaikan pentingnya kasih ini dalam hidup kita. Dia mengatakan demikian di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan terusnya, mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Para kekasih Kristus, sungguh sangat penting kasih dalam hidup kita. Bukan saja dalam hubungan dengan sesama kita, tapi jauh lebih penting dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah. Begitu penting Paulus sudah menjelaskan kepada kita. Kita boleh melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa menurut penilaian orang. Suatu hal yang sangat spektakuler membuat orang berjejak kagum akan perbuatan dan tindakan kita. Tapi kalau itu tidak memiliki kasih, itu sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Lalu Rasul Paulus memberikan definisi kasih. Kasih Allah itu sebagaimana dikatakan kepada kita dalam ayat 4 dan seterusnya mengatakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, atau lebih tepatnya kasih itu tidak iri hati. Tidak jelas, tidak iri hati. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan atau karena ketidakbenaran, tetapi karena kebenaran. Kasih itu bersuka cita. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Para kekasih Kristus, ciri-ciri kasih yang Rasul Paulus kemukakan kepada kita adalah ciri-ciri kasih yang sesungguhnya, kasih kepada Allah. Bukan kasih yang dipahami secara manusia. Walaupun dengan filosofi kelihatannya bagus, tanpa memandang latar belakang budaya, suku dan agama, seseorang melakukan sebuah perbuatan baik untuk membangun, menolong sesamanya keluar dari penderitaan, kelihatannya kasih ini bagus, tapi itu bukan kasih Allah. Kasih Allah itu bukan saja untuk menyenangkan, menolong, memberi kebaikan kepada orang yang kita tolong, yang kita kasihi. Tapi kasih Allah adalah kasih membawa orang kepada kebenaran, kepada kekudusan, kepada kasih yang mengasihi Allah yang sesungguhnya. Mengasihi pencipta itu sendiri dengan kasih yang sebenar-benarnya. Para kekasih Kristus, Alkitab mengatakan kepada kita, seperti Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-42. Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, orang Israel mendengarkan dia. Dia mengatakan sebuah pernyataan yang sangat penting tentang keberadaan manusia. Dia mengatakan demikian, tentang kamu, kata Tuhan Yesus. Memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi harus dicatat dengan baik bahwa manusia setelah dia jatuh ke dalam dosa, mewarisi kejatuhan dari Adam dan Hawa nenek moyangnya, manusia sudah tidak memiliki kasih akan Allah. Tidak memiliki kasih akan Allah. Itu sebabnya Allah yang melihat keadaan yang demikian, dia menyatakan sebuah perbuatan yang sangat besar. Yang Tuhan Yesus cetuskan kepada kita dalam Yohanes 3:16. Tuhan Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia maksudnya. Sehingga ia telah menganugerahkan, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, setiap manusia, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah melakukan itu karena dasar utamanya adalah kasih. Kasih. Jadi Allah ketika melihat manusia yang hidup gersang menuju kebinasaan atau sedang berada dalam kesekaratan kebinasaan karena tidak memiliki kasih setelah kejatuhan dari nenek moyang dari Adam dan Hawa, Allah memproklamirkan, menyatakan kasihnya kepada manusia. Dia mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Jadi Allah memberikan Yesus Kristus kepada manusia adalah dasarnya adalah karena kasih. Jadi kalau ada orang yang tidak menerima Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, sesungguhnya dia sudah menolak kasih Allah. Orang yang menolak kasih Allah, dia pasti sama dengan menolak kehidupan. Sama dengan menolak kebahagiaan. Sama dengan menolak ketenangan, damai sejahtera. Sama dengan dia menerima kehancuran hidupnya.
atau penderitaan selama-lamanya. Para kekasih Kristus, Allah mengasihi manusia sehingga dia memberikan Yesus Kristus kepada manusia. Allah tahu bahwa manusia tidak memiliki kasih. Itu sebabnya bagaimana manusia bisa mengasihi Allah. Allah tahu persis, yaitu Allah yang terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya. Dia memberi karena kasih. Yang diberi juga ada esensi kasih itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ingat, manusia di akhir zaman ini semakin hari semakin jahat. Mereka semakin mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki kasih akan Allah. Tetapi kita orang-orang yang menerima kasih dari Allah. Ingat senantiasa, kita beroleh kasih dari Allah. Allah memberikan Kristus kepada kita dengan dasar motivasinya adalah kasih. Kemudian ketika Allah memberikan Yesus Kristus adalah wujud kasih atau hakikat kasih itu sendiri pada kekasih Kristus. Jadi mari kita pahami yuk dalam pendahuluan ini bahwa ternyata segala kekacauan yang manusia alami di dalam sejarah hidupnya, segala kesulitan, penderitaan, segala kemulut yang mereka alami dari satu kepada yang berikutnya dan tiada henti. Akar persoalannya adalah karena manusia sudah kehilangan kasih Allah. Manusia tidak hidup oleh kasih Allah. Sehingga mereka masing-masing mementingkan dirinya masing-masing. Masing-masing kelompok mementingkan kelompoknya sendiri. Bahkan mereka rela membinasakan yang lain demi melindungi kepentingannya sendiri. Itulah yang terjadi dengan manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kehilangan kasih Allah. Tapi hari ini kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Ketika diberitakan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi kita. Sehingga Tuhan Yesus menandaskan ulang, menekankan ulang bahwa Bapa itu mengasihi kita. Tidak kurang, tidak lebih. Tepat sama seperti dia mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mengasihi kita. Sama dengan itu. Betapa sebuah pernyataan yang sangat menguatkan kita. Jadi saudaraku, sekali lagi bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki kasih yang diberikan Allah kepada kita. Nah saudaraku, bagaimana kita mengetahui hal ini? Sederhana. Ketika kita mendengar pengumuman penyataan kasih Allah dengan memberikan Kristus kepada kita, kita percaya, kita menerima pemberian dari Bapa yaitu Kristus Yesus untuk menyelamatkan hidup kita. Maka kita telah menerima kasih Allah. Jadi untuk bisa mengetahui dan memiliki kasih yang diberikan Allah, kita harus mengetahui apa yang paling dikasihi Allah yang diberikannya kepada kita. Sebab bukti yang paling kuat bahwa Allah begitu mengasihi kita hanya bisa terbukti ketika Allah memberikan apa yang paling dikasihi olehnya. Apa dan siapa yang paling dikasihi Allah? Itu Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya. Dan itu pasti tidak lain dan tidak bukan. Yaitu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bukti bahwa kita sangat dikasihi Allah. Atau dikasihi dengan kasih yang paling maksimal ketika Allah memberikan yang paling dikasihinya. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena hal inilah Tuhan Yesus mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Bahwa Bapa engkau mengasihi mereka. Mengasihi kita maksudnya. Sama seperti Bapa engkau mengasihi aku kata Tuhan Yesus. Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Yang menguatkan dan meneguhkan kita saudaraku dikasih Tuhan. Memang Allah kita adalah kasih adanya. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Atau maksudnya adalah pada hakikat karakter sesungguhnya. Karakter Allah adalah kasih. Kasih itu sendiri. Kasih yang sesungguhnya. Kasih yang bawa kita kepada kemuliaan. Kasih bawa kita kepada puncak apa yang Allah kehendaki. Kepada kemuliaan, kepada kebenaran. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Tentu sederhana.
Untuk bisa mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya sudah katakan di awal, adalah menerima kasih yang dari Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa kita begitu dikasihi Allah, lalu kita sambut kasih itu, maka kita pasti bisa mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, Alkitab mengatakan semua perintah Allah menjadi ringan. Orang yang mengasihi Allah tidak ada firman Tuhan yang berat. Sebab kasih itu memberikan kita semangat. Kasih memberikan kita kekuatan melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena dasar kita adalah ingin memuaskan hati Tuhan. Kasih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Tentu sekali lagi dengan menerima kasih itu. Jadi permulaan untuk mengasihi Allah. Terimalah kasih dari Allah itu sendiri yang telah dinyatakan kepada kita. Dan yang kedua saudaraku, kualitas kasih kita kepada Allah sangat ditentukan oleh keteguhan kita dalam memelihara kasih Allah yang diberikan kepada kita. Saya ulangi lagi yang kedua, para kekasih Kristus. Kualitas mutu kasih kita kepada Allah sangat ditentukan oleh keteguhan kita dalam memelihara kasih Allah itu. Kasih Allah ada di dalam firman-Nya. Jadi orang percaya dan memelihara firman Allah adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan kualitas kasih yang berasal dari Allah. Kalau Bapak Ibu mengasihi Allah, karena Bapak Ibu telah menerima kasih dari Allah. Kalau Bapak Ibu menerima kasih dari Allah, membuktikan Bapak Ibu memiliki kasih Allah sehingga Bapak Ibu mengasihi Allah. Dan Bapak Ibu pasti mengasihi apa yang dikasihi Allah, yaitu sesama kita. Terlebih lagi sesama saudara seiman. Jadi jangan biarkan engkau tidak memiliki kasih, menyalurkan kasih itu kepada sesamamu. Banyak orang merasa sulit untuk mengasihi. Sebenarnya tidak Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang sudah menjadi milik Kristus Yesus. Karena Allah sudah memberikan kasih itu kepada kita. Jadi kasih itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil. Bahwa aku mau mengasihi dengan kasih Allah berikan kepada kita. Jadi jangan biarkan ada orang-orang yang Bapak Ibu Saudara tidak kasihi dengan kasih Allah. Kasih kita kepada sesama kita adalah membawa sesama kita mengenal kepada Allah. Kembali mengenal kepada Allah. Akhirnya mengasihi Allah dan hidup dalam kasih Allah itu seperti kita. Para kekasih Kristus. Jadi kualitas kasih kita kepada Allah ditentukan oleh pemeliharaan kita akan kasih Allah diberikan kepada kita. Pemeliharaan kasih Allah kepada kita ditentukan oleh pemeliharaan kita akan firman Allah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dalam dirinya tidak ada kepalsuan dan tidak ada kemunafikan dalam dirinya. Jadi ingat tujuan kebenaran yang kita dengar pagi hari adalah sadari bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Allah. Kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Allah. Kedua, bahwa kita memiliki kasih-Nya dalam diri kita. Ketiga, nyatakan kasih tersebut kepada sesama kita. Bukan saja melakukan sebuah perbuatan baik secara manusiawi atau menolong mereka ketika mereka membutuhkan sebuah kebutuhan dalam hidup mereka. Tapi lebih dari itu, kasih yang benar adalah membawa orang-orang yang kita kasih itu mengenal kepada Allah sumber kasih itu. Akhirnya memiliki kasih dari Allah dalam hidup mereka. Seperti kita memiliki kasih itu. Para kekasih Kristus, orang yang tidak mengasihi adalah orang yang sungguh hidup di luar kasih Allah. Orang yang tidak mengasihi adalah orang hidup dalam kebencian. Orang yang dalam kebencian sama dengan pembunuh atau menghilangkan kehidupan. Tapi kita bersyukur hari ini ketika kita sadar dan tahu bahwa kita memiliki kasih Allah. Kita begitu dikasihi Allah. Tidak ada persoalan dunia ini yang sanggup menjatuhkan kita. Sebab di dalam kasih ada kehangatan, ada semangat, ada kekuatan, ada kehidupan dari Allah. Membuat kita sanggup melakukan apapun dengan kekuatan Allah. Sehingga dengan demikian hidup kita pasti berkemenangan. Orang-orang yang memiliki kasih akan Allah dalam hidupnya tidak bisa dijatuhkan oleh persoalan apapun. Dan kita bersyukur Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita. Bahwa kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang Dia karuniakan kepada kita. Yang tercatat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Para kekasih Kristus. Kasih Allah telah dicurahkan rata ke dalam hati kita oleh Allah yang mengasihi kita.
Para kekasih Kristus, yuk mari kita ingat. Kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Allah. Dan kasih itu ada di dalam diri kita. Begitu rupa. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang terakhir yang tadi saya bacakan di Yohanes 17 ayat 26. Di bagian akhir mengatakan supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Dan kasih itu adalah Kristus itu sendiri yang sudah menjadi hidup kita. Dan kita memiliki kasih itu. Dan sekarang ketika engkau memutuskan untuk mengasihi sesamamu dengan memberitakan kabar baik, engkau sudah membuat kasih itu tersalur atau mengalir di dalam hidupmu Bapak Saudaraku. Dan kita yang hidup oleh kasih, maka akan membuat iman kita bekerja dengan efektif. Karena Alkitab berkata, iman itu bekerja oleh karena kasih. Orang yang mengasihi Allah membuat imannya menjadi efektif bekerja. Karena kasih itu memiliki kemurnian. Tidak ada kepalsuan, tidak ada keuntungan pribadi atau kesombongan. Tapi adalah kemurnian kepentingan Allah. Jadi kalau kita hidup oleh kasih dan menggunakan kasih untuk hidup, maka kita akan membuat iman yang kita miliki bekerja dengan efektif. Membuat firman Allah yang kita miliki bekerja dengan powerful sebagaimana kuasa yang dimiliki oleh firman Allah itu sendiri. Para kekasih Kristus, ingatkan diri kita masing-masing bahwa kita telah dikasihi Allah. Kita memiliki kasih itu. Sekarang kita tiba giliran kita untuk memanifestasikan, untuk membuka keran kasih ini kepada orang lain, membawa mereka kepada Allah dengan memberitakan kabar baik kepada mereka. Sungguh betapa kuatnya kita, betapa semangatnya kita. Karena kita sudah beroleh kasih dari Allah. Kasih yang sama seperti diberikan kepada Kristus Tuhan kita. Tidak kurang, tidak lebih. Terpujilah Bapa kita. Terpujilah Kristus Yesus yang telah menjadi perwujudan kasih dari Allah kepada kita. Kita sungguh memiliki kasih ini, kita lebih dari pemenang. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus ada di dalam roh dan firman-Nya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Bersemangatlah, bersukacitalah. Ingatlah senantiasa dalam segala situasi yang kau hadapi bahwa Tuhan sedang mengasihi Bapak Saudara dengan kasih yang paling maksimal. Sehingga Dia ada bersamamu dan ada di dalam segala keadaan kau hadapi. Sehingga kau jadi mampu dan kuat menghadapi apapun yang berujung kepada kemenangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah berkat bagi sesamamu dengan kasih yang kau miliki dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudaraku. Bapa, kami sangat bersyukur. Tidak ada kata yang cukup untuk mewakili kami menyampaikan betapa rasa syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu mengasihi kami, begitu rupa. Engkau memberikan yang terbaik, yang paling Engkau kasihi. Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekarang kami kuat, kami hidup oleh kasih-Mu, oleh roh dan firman-Mu yang adalah perwujudan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan tiba giliran kami untuk menyalurkan kasih ini kepada sesama kami. Agar mereka tidak menuju kepada kebinasaan, tapi kepada kehidupan. Kepada kehidupan yang Kau sudah siapkan bagi mereka, yang Kau telah berikan kepada kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Para kekasih Kristus, permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat hari ini, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit, percayalah firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus telah menanggung segala sakit, penyakit dan kelemahan kita. Dan hari ini terimalah kesembuhan-Mu dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tinggalkan semua anak-anak Tuhan. Semua anak-anak Tuhan. Tinggalkan mereka semua. Hai sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, persekutuan dalam kasih. Memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, disemangatkan, digairahkan. Tubuhmu disegarkan dan disehatkan untuk menggenapi apa yang Bapa kehendaki dalam hidupmu.
Rumah tanggamu dilimpahi dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Pekerjaan buat tanganmu diberkati, supaya engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Studimu diberkati, kemanapun engkau melangkah. Engkau adalah perwujudan kasih Allah untuk nyatakan kepada sesamamu. Dan saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap teguh karena firman Tuhan. Tetap kuat karena apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.